Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Dakwah Solo ini di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita spesial mempersembahkan sebuah segmen baru, yaitu podcast Ramadan yang akan menemani pemirsa Dakwah Solo menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan ini. Dan pada kesempatan perdana kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Ahmad Fadholi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Saya mawon. Sampun vaksin Ustaz? Belum. Ya, semoga nanti cepat kebagian. Amin. Yeah, pada kesempatan podcast kali ini Ustaz, saya akan menanyakan beberapa hal begitu, terutama terkait dengan awal Ramadan ini, bagaimana kita mempersiapkan supaya kita tidak melewatkannya dengan sia-sia begitu. Nah, selama Ramadan ini kan kita seringkali mendengarkan ya atau dibacakan dengan sebuah ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Mungkin pemirsa Dakwah Solo juga sudah hafal begitu, tetapi apa maknanya itu kan kita kadang belum memperhatikan begitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu memang mempunyai banyak dimensi, banyak makna itu kan ya. Namun kalau saya ditanya seperti pertanyaan tadi, saya mungkin menjawab dari satu angle, dari satu sudut pandang, yaitu saya kaitkan dengan ayat sebelum ayat mengenai puasa dan setelah ayat mengenai puasa. Nah, ada hal yang menarik itu ya, yaitu ayat-ayat mengenai puasa ini diapit oleh satu larangan untuk mengganti wasiat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan materi. Nah, kemudian nanti setelah ayat-ayat mengenai puasa itu nanti juga diakhiri, disambung dengan ayat larangan makan harta dengan cara yang batil. Nah, jadi ini diawali dengan larangan memakan harta yang batil, disambung lagi dengan larangan makan harta dengan cara yang batil. Ini luar biasa kan? Artinya seakan-akan puasa ini harus menjadi pengendali bagi kita semua. Kalau kita mampu untuk meninggalkan makan minum padahal itu halal bagi kita, maka untuk meninggalkan makanan, minuman, mencari harta yang haram mestinya lebih mampu lagi kita. Kan gitu kan ya. Itulah salah satu makna dari tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian takut pada azab Allah Subhanahu wa taala, agar kalian itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, termasuk meninggalkan larangan makan harta dengan cara yang batil. Nah, jadi itu memang menarik ya. Ini mumpung masih hangat ya. Kemarin meninggalnya Syekh Ali As-Sobuni. Nah, itu memang di Sofatut Tafasir karangan Syekh Ali As-Sobuni, di antara munasabahnya itu seperti itu. Yaitu kalau kita di dalam puasa itu mampu meninggalkan makan minum padahal itu halal, mestinya untuk meninggalkan hal yang haram itu lebih bisa lagi mestinya. Kalau enggak berarti tujuan puasanya untuk mencetak la'allakum tattaqun itu tidak tercapai. Yang berhasil ya. Nah, artinya kalau puasa yang berhasil itu ada implikasi terhadap kehidupan atau enggak? Oh iya, pasti itu kan. Itu pasti. Jadi puasa yang berhasil itu adalah tujuannya ya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu tujuannya. Sehingga memang ada yang menarik ya, pembagian puasa yang mungkin dikemukakan oleh Al-Ghazali ya. Puasa orang umum, orang kebanyakan, yaitu bisa dikatakan ya sekedar
menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, nanti yang agak lebih tinggi lagi derajatnya adalah puasa orang khusus. Nah, lebih tinggi lagi adalah puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Nah, itu ya. Artinya memang dia mempuasakan dirinya dari selain Allah, sehingga dirinya itu hanya pada Allah saja, hukumnya ya hukum Allah, perilakunya juga sesuai tuntunan Allah, garis hidupnya adalah sesuai petunjuk Allah. Nah, itu puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Nah, tapi minimalnya kita jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Nabi, betapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jangan sampai begitu. Tapi kita harus bisa mencapai tujuan dari disyariatnya puasa, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Itu agar kalian bertakwa. Iya, agar kalian bertakwa. Lalu ini Ustadz, bagaimana implikasi ataupun orientasi kehidupan kita yang bisa dicapai setelah puasa itu seperti apa? Ya, jadi memang orang itu harus tahu mapping hidupnya itu kayak apa. Kalau orang Jawa sangkang paraning dumadi gitu kan. Jadi nah itu dari mana mau kemana untuk apa gitu kan ya. Nah, itu penting sekali ya. Kalau istilah ulama-ulama apa itu yang menekuni tauhid itu ya istilahnya uqdatul kubro. Jadi simbol besar itu harus terpecahkan, yaitu dari terurai. Jadi dari mana dia berasal, mau menuju kemana dan untuk apa. Nah, ketika ini terjawab, maka yang ditanyakan tadi akan kejawab. Akan dijawab. Nah, maka ketika dia tahu bahwasanya dia datang dari Allah, Allah ciptakan dia, kemudian nanti akan kembali pada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada di dunia, maka dia tahu di dunia itu untuk apa. Oh, di dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Di dunia itu adalah menjadi khalifahnya. Jadi satu adalah seperti dalam surat Ad-Dzariyat kan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi tujuan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Juga di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu kan ya. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Satu. Yang kedua adalah untuk menjadi khalifahnya di muka bumi. Khalifahnya di muka bumi. Khalifah di muka bumi itu apa? Satu, menegakkan keadilan. Sejak dalam pikiran itu harus ada keadilan ya. Bukan malah kok di dalam pikiran sudah ada yang menyimpang ya dari keadilan, sudah berat sebelah. Nah, menegakkan keadilan. Dan yang kedua memakmurkan bumi. Jadi bumi ini harus kita makmurkan sehingga memberikan kemaslahatan untuk semua pihak-pihak yang ada di muka bumi, termasuk orang yang papa, orang yang tidak punya apa-apa. Nah, ini puasa akan menjadikan diri kita kan bisa mengerti ya. Mau ganti duit nih, istilahnya loro gori kayak sego mari gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi memang kita bisa merasakan kan orang yang enggak mampu. Nah, kita jadi bisa empati. Nah, jadi akan melunakkan hati. Nah, kira-kira begitu. Artinya harusnya efeknya bukan hanya pada individu gitu. Oh, enggak. Pada masyarakat bahkan negara itu juga harus ada efeknya begitu. Oh iya, jelas. Jadi memang bukan semata-mata ibadah individu dia. Tapi dampak yang ditimbulkan itu hendaknya berdampak pada sosial dia. Dia harus soleh sosial, harus soleh sosial. Jadi selain soleh individual, ada juga soleh sosial. Namun sekarang itu kehidupan itu sangat terkait dengan kebijakan. Mungkin bisa saya tambahkan. Oh iya, monggo. Soleh apa itu istilah soleh politis itu kan ya. Artinya memang jangan sampai kalau kita ini mengatur urusan umat, diberi amanah umat ya, memberi kebijakan, kebijakannya yang zalim ya. Itu jangan sampai terus menjadikan yang miskin makin termiskinkan, yang kaya mau diberi akses gitu ya. Nah, itu jangan sampai begitu. Nah, puasa itu harus seperti itu. Kan kita dalam puasa itu akan mengerti kan betapa orang yang papa yang tidak punya itu ya rekoso banget. Kita merasakan juga. Nah, maka kebijakan kalau dia soleh secara politis ya, kalau dia memegang tampuk kekuasaan ya, nah ini kebijakannya itu hendaknya menguwongke orang yang papa tadi. Jangan malah tidak punya akses tuh ya. Jangan sampai tidak punya akses. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau salah sosial ada tadi itu. Memang kita
hidup itu mesti kan berhubungan dengan orang lain, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, teman sejawat kita, teman sekantor kita. Nah itu dengan puasa itu kita puasa diri kita. Jangan sampai kita itu tangan kita gatel untuk nyakiti orang. Jangan sampai lambi ini lancip, landep, jangan sampai sehingga. Nah itu ya. Nah, kalau ada orang pasti enak si fulan aku tak delik sih, aku menek cerak harus fulan malah aku kok disikat ya, malah jangan sampai. Muslim itu kan muslim itu adalah yang orang lain itu aman dari dirinya, dari tangannya, dari lisannya itu. Nah, saleh sosial ini dilatih dengan puasa Ramadan itu. Gitu ya. Masya Allah, syukron jazakumullah khairan khairan Ustaz atas nasihatnya dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita. Baik, itu tadi pemirsa Dakwah Solo ya. Singkat saja untuk edisi pertama kali ini. Semoga kita bisa istiqomah dan juga bisa menemani pemirsa Dakwah Solo selama Ramadan nanti. Baik, sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.